Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di YouTube channel aku, di Juriani Abdul, yang akan membahas materi-materi di SMA. Jadi, untuk kali ini saya akan membahas materi matematika di SMA kelas 11 tentang integral. Jadi, ya, ini tentang integral. Jadi sebelumnya saya minta kepada kalian untuk mensubscribe dan menekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan materi-materi matematika SMA ini ya. Jadi untuk materi integral ini peta konsepnya yang akan dipelajari itu pertama itu tentang integral fungsi aljabar yang terdiri dari integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian nanti integral tak tentu itu akan memakai metode integral substitusi. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi integral tak tentu terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu integral. Jadi tolong perhatikan dulu untuk tabel berikut ini. Ya, sebelumnya kan di materi sebelum integral ini ada namanya materi turunan atau nama lainnya adalah diferensial. Jadi untuk sekarang integral itu adalah anti dari turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi sebelumnya kalau dia ada fungsi aljabarnya 3x pangkat 2, maka turunannya 6x. Kemudian kalau 3x pangkat 2 tambah 3, turunannya juga 6x. Selanjutnya lagi yang ketiga, fungsi 3x pangkat 2 kurang 5, turunannya juga 6x. Dan terakhir 3x pangkat 2 ditambah 5, turunannya juga 6x. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, kalau dia fungsinya 6x, maka integralnya hasilnya bisa 3x pangkat 2, 3x pangkat 2 tambah 3, 3x pangkat 2 kurang 5, 3x pangkat 2 tambah 5. Jadi tadi kan ada konstantanya tuh yang di belakang. Yang 3, min 5, dan 5 itu kita sebut dengan konstanta atau disingkat dengan C. Maka fungsi fx-nya sama dengan 3x pangkat 2 ditambah C. Dengan notasi integral dapat dituliskan. Jadi notasi integral tuh yang ini nih. Dia bentuknya melengkung. Integral dari fx dx sama dengan fx ditambah c atau konstanta ini ya. Jadi konstanta itu bilangannya tidak pasti. Makanya pertama ini kan ada 3, min 5, dan ada 5. Seperti yang tadi. Kalau dia 6x, integralnya bisa 3x tambah 3, bisa 3x pangkat 2 kurang 5, bisa 3x pangkat 2 tambah 5. Maka integral dari 6x dx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah c. Jadi kalau misalnya ada integral dari 4x dx, itu hasilnya adalah 2x pangkat 2 tambah c. Kemudian kalau integral 3x pangkat 2 dx, hasilnya adalah x pangkat 3 tambah c. Integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 tambah c. Dengan mengamati keteraturan atau pola fungsi di atas, ini yang fungsi-fungsi yang ada 3 ini tadi, jika koefisien x-nya sama dengan a, jadi ini yang koefisien x-nya itu 4, 3, 4. Dan pangkat dari x adalah n, ini pangkatnya nih, pangkat 2 itu n, pangkat 3 juga n. Maka secara umum dapat disimpulkan rumus integralnya adalah, jadi misalnya nih fungsinya integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1. Dengan a itu koefisien x dan n itu adalah pangkat dari
X. Dan C ini bilangan konstan yang belum pasti nilainya. Ya, jadi N itu dia harus bilangan rasional. Dan N tidak boleh sama dengan min 1. Misalnya contohnya di sini saya berikan 5 ya. Tentukan hasil dari integral 2x pangkat 2 dx. Yang kedua, integral dari 4x pangkat 5 dx. Yang ketiga, integral dari min 2x pangkat min 3 dx. Yang keempat, integral dari x akar x dx. Dan kelima, integral dari 2 dx. Jawabannya untuk yang pertama, integral dari 2x pangkat 2 dx. Di sini ya, bisa kita lihat ini 2 ini yang di depan x itu kita sebut dengan A. Kemudian yang pangkat dari x-nya ini kita tuliskan itu N. Maka hasilnya kan rumusnya tadi AX pangkat N dx akan sama dengan A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Karena tadi A-nya itu 2, maka 2 per N-nya juga 2, jadi 2 per 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 ditambah C. Sama dengan ini 2 tambah 1 itu sama dengan 3, berarti hasilnya 2 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Yang kedua, integral dari 4X pangkat 5. Jadi A-nya di sini 4, ini A. Kemudian 5 ini N. Rumusnya tadi AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C. A-nya 4, N-nya 5. Jadi 4 per 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1 ditambah C. Ini 5 tambah 1 itu 6. Berarti 4 per 6 X pangkat 6 ditambah C. 4 per 6 kita sederhanakan menjadi 2 per 3 X pangkat 6 tambah C. Yang ketiga, integral dari min 2x pangkat 3 dx sama dengan A-nya di sini min 2. Ini A. N-nya min 3. Jadi hasilnya adalah min 2 per min 3 tambah 1 X pangkat min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 di sini hasilnya adalah min 2. Jadi min 2 dibagi min 2 hasilnya 1, berarti tinggal X pangkat min 2 tambah C. Yang keempat, integral dari X akar X dx. Nah, dari sini, ini kita buat dulu ya. Ini kan, berarti X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah. Ini sama dengan X. Kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambahkan. 1 tambah setengah sama dengan X pangkat 3 per 2. Jadi dari sini ini A-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3 per 2. Makanya jadinya A-nya 1, N-nya 3 per 2. Jadi kalau A per N tambah 1, maka 1 per 3 per 2 ditambah 1, X pangkat 3 per 2 tambah 1 ditambah C. 3 per 2 tambah 1 yaitu 5 per 2. Jadi 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2. 1 dibagi 5 per 2 itu hasilnya 2 per 5 X pangkat
2 akar X. Ini yang X pangkat 5 per 2 kita rubah dulu. Jadinya X pangkat 5 dalam bentuk akar. X pangkat 5 ini itu bisa kita buat menjadi X pangkat 4 dikali dengan X sama dengan akar dari X pangkat 4 yaitu X pangkat 2. Sisanya di dalam masih ada akar X. Yang kelima, integral dari 2 dx. Berarti hasilnya hanya 2x tambah c. Tadi dari 5 contoh tadi, bisa kita simpulkan nanti ada sifat-sifat dari integral ini ya. Misalnya yang pertama, tadi kan ada integral 2 dx. Hasilnya yaitu 2x ditambah c. Jika 2 itu sama dengan a, maka integral 2 dx sama dengan 2x tambah c dapat ditulis menjadi integral a dx sama dengan ax tambah c. Jika a sama dengan 1, maka integral dx sama dengan x tambah c. Kasus yang kedua, integral ax pangkat n tambah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Jika a-nya sama dengan 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Yang ketiga, tadi ada kita temukan integral 4x pangkat 3 dx. Itu kan kalau kita tuliskan, yaitu 4 per 3 tambah 1 kali x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Kan hasilnya menjadi x pangkat 4 tambah c. Ini bisa juga kita tuliskan 4 itu di luar dari integralnya, seperti ini. Ikan 4-nya kita taruh di luar. Berarti sama dengan 4. Tadi kan kalau x pangkat 3 dx atau x pangkat n dx, ini kan 1 per n tambah 1. Jadi 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 kemudian ditambah c. 1 per 3 tambah 1 itu 4. Jadi 1/4 x pangkat 4. 4 dikali 1/4 ini kita coret 4 dengan 4-nya, hasilnya tinggal x pangkat 4 tambah c. Jadi kesimpulan dari kasus ketiga, tadi kan integral 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 integral x pangkat 3 dx. Misalkan 4 itu kita sama dengan k dan x pangkat 3 sama dengan fx, maka bisa kita tuliskan integral dari k fx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Contohnya nih, integral 20 x pangkat 4 dx sama dengan 20 kita letakkan di luar dikalikan dengan integral x pangkat 4 dx. Jadi 20 dalam kurung ini kan koefisiennya 1, berarti 1 per 4 tambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1. 4 tambah 1 itu 5. Jadi 20 dikali 1/5 x pangkat 5. 20 dikali 1/5 itu hasilnya adalah 4x pangkat 5 tambah c. Kemudian, kalau ada dua fungsi pertama itu fx dan fungsi keduanya gx. Jadi misalkan ada integral fx ditambah maupun dikurang dengan gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Jadi nanti hasilnya fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi gx kemudian ditambah dengan c. Contohnya, ada integral 4x pangkat 3 ditambah 4 dx. Berarti kita buat masing-masing, yaitu integral 4x pangkat 3 dx ditambah dengan integral 4 dx.
Jadi ini kan tadi kita sama dengan kan K, berarti kita letakkan di luar 4 dikali X pangkat 3 dx ditambah 4 integral dx. Yang ini tadi kita buat integralnya berarti 1/3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 ditambah C1. Kemudian ditambah 4 dikali X tambah C2. Jadi ini 3 tambah 1 yaitu 4. Ya, ini kan hasilnya sama dengan 4. Jadi kita coret 4/4 hasilnya 1. Jadi tinggal X pangkat 4 ditambah 4C1 ditambah 4X tambah 4C2. Tinggal hasilnya X pangkat 4 ditambah 4X ditambah 4C1 tambah 4C2 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X ditambah C. Kenapa tinggal C saja? Karena kan seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, kalau C itu bilangan konstan yang kita belum ketahui nilainya itu berapa. Jadi kita anggap aja dia sama. Seperti ini nih, C itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sampai dia Cn. Ini kan C1 tambah C2, berarti langsung saja sama dengan C. Contoh yang kedua, integral 3x pangkat 3 kurang 2x dx. Berarti integral 3x pangkat 3 dx dikurang integral 2x dx. Jadi yang ini kita buat dulu. Ini kan A-nya 3. N-nya juga 3, berarti 3/3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Yang ini juga dikurang A-nya 2, X-nya itu pangkat 1, berarti 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Jadi sini kan 3/3 tambah 1 itu 4. Ini X pangkat 4, berarti 3/4 X pangkat 4. Kemudian 2/1 tambah 1 itu 2, X pangkat 2. Berarti 2/2 itu tinggal 1. Ditambah C. Contoh yang ketiga, integral X kurang 2 kuadrat dx. Jadi ini kita kuadratkan dulu. Dikuadratkan kan berarti dia X kurang 2 dikali dengan X kurang 2. Hasilnya X pangkat 2 dikurang 4X tambah 4 dx. Jadi ini 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1. Maka hasilnya 1/3 X pangkat 3. Kemudian yang ini kalau X pangkat 2 itu berarti 1/2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1. Kemudian kalau 4X sama dengan 4/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1. Kemudian kalau 4 tinggal kita tambahkan X-nya. Ini ya tadi ya. Menghasilkan ini dari yang ini. Dan ini juga dari yang sebelah sini. Contoh yang keempat, integral dari X pangkat 2 ditambah 2X per X dx. Nah, dapat X tambah 2. Yang ini kita faktorkan dulu. X pangkat 2 ditambah 2X, ini kan sama-sama ada X-nya. Jadi kita keluarkan X dalam kurung. X pangkat 2 dibagi X tinggal X. Ditambah 2X dibagi X tinggal 2. Per X. Jadi X-nya bisa kita coret, sisanya tinggal X tambah 2 dx. Jadi kalau X integralnya adalah setengah X pangkat 2, kalau 2 integralnya 2X.
Kemudian saya kasih contoh lagi untuk integral tak tentu. Integral dari 2x kurang 1 dx sama dengan integral 2x dx dikurang integral dx. Integral dari 2x dx yaitu x pangkat 2 dan integral dx itu x. Jadi hasilnya x pangkat 2 kurang x tambah c. Yang kedua, integral 2 kurang 3x kuadrat dx sama dengan, jadi ini fungsinya kita kuadratkan dulu, yaitu hasilnya 4 kurang 12x tambah 9x pangkat 2 dx sama dengan, kalau 4 itu integralnya 4x, 12x integralnya sama dengan 12 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1. Berarti ini 12 per 2 yaitu 6 x pangkat 2. Kemudian kalau 9 x kuadrat sama dengan 9 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3, 9 bagi 3 hasilnya 3 x pangkat 3. Yang ketiga, x kurang 2 akar x dx. Nah, dari sini saya jabarkan dulu. Kalau akar x itu kan berarti x pangkat setengah ya. Jadi kita pisahkan x dibagi x pangkat setengah dikurang 2 dibagi x pangkat setengah. Kalau dia pangkatnya di bawah, kalau dia x-nya itu di penyebut, berarti pangkatnya menjadi kurang atau menjadi min. Berarti di sini x dikali x pangkat min setengah dikurang 2 dikali x pangkat min setengah. Jadi di sini kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. 1 dikurang setengah hasilnya tinggal setengah nih. Jadi integral x pangkat setengah dikurang 2x pangkat min setengah. Jadi hasilnya integral x pangkat setengah dx dikurang integral 2x pangkat min setengah dx sama dengan, jadi kalau x pangkat setengah integralnya adalah sama dengan 1 per setengah tambah 1 dikali x pangkat setengah tambah 1. Kalau setengah tambah 1 itu kan 3 per 2. Berarti kalau 3 per 2 kita 1 dibagi 3 per 2 hasilnya tinggal 2 per 3 x pangkat 3 per 2. Kalau x pangkat 3 per 2 itu kan sama dengan akar dari x pangkat 3. Akar x pangkat 3 bisa kita tuliskan menjadi x akar x. Kemudian yang ini juga 2 x pangkat min setengah. Berarti sama dengan 2 dibagi min setengah ditambah 1 x pangkat min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 yaitu setengah. 2 dibagi setengah hasilnya adalah 4 x pangkat setengah. Pangkat setengahnya itu akar. Yang keempat, integral x kurang 2 kuadrat per x akar x sama dengan, jadi yang kuadrat ini kita hasilkan dulu, yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 4. X akar x itu adalah x pangkat 3 per 2. Jadi kita bagi aja lah lagi. X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 per 2. Berarti pangkatnya kita kurangin. 2 dikurang 3 per 2 hasilnya setengah. Kemudian sini 4X pangkat 1 dibagi X pangkat 3 per 2. Saya tuliskan dulu lah. X pangkat 2 per X pangkat 3 per 2 dikurang
4x dibagi x pangkat 3 per 2 ditambah 4 dibagi x pangkat 3 per 2. Jadi ini kan kalau 2 dikurang 3 per 2 hasilnya setengah. Ini 1 dikurang 3 per 2 hasilnya min setengah. Ini enggak ada, berarti langsung aja 4x pangkat min 1 setengah. 3 per 2 itu kan 1 setengah ya. Jadi hasilnya 2 per 3 x akar x dikurang 8 akar x dikurang 8 per akar x. Tambah C. Yang E, x dikali akar x tambah 2. Jadi kita kalikan dulu x akar x tambah 2x dx. X akar x berarti x pangkat 1 setengah ditambah 2x dx. Sama dengan x pangkat 1 setengah atau x pangkat 3 per 2 di sini. Sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 3 per 2 tambah 1. 3 per 2 tambah 1 kan 5 per 2. Kalau 1 dibagi 5 per 2 jadinya 2 per 5. Jadi 2 per 5 x pangkat 5 per 2. Jadi kalau 5 per 2 itu adalah x pangkat 2 akar x. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan dari integral tak tentu. Jadi semoga kalian paham ya dengan yang saya jelaskan ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.